Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya absen dulu ya. Masuk semua kan? Alfi, Thomas, Ulan, Mita. Nah, ada yang tahu nggak materi hari ini apa? Ya, jadi materi hari ini itu KD3.7 tentang apa? Sistem pencernaan. Ya, tentang sistem pencernaan. Nah, ada yang tahu nggak tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kita supaya peserta didik mampu menyebutkan berbagai organ sistem pencernaan, lalu mampu menjelaskan berbagai sistem pencernaan dan menelaah proses pencernaan, serta mampu mengetahui gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Sebelum masuk ke materi, ada yang ditanyakan terkait pertemuan minggu kemarin? Tidak ada ya? Nah, kalian tahu nggak sih kalau makanan yang kalian makan, kalian kan sih suka jajan kan, itu apa diprosesnya sebenarnya di dalam perut itu lama apa enggak kira-kira? Ya. Kalian kalau pernah sakit perut, diare, nah itu juga karena makanan yang kalian makan ya. Sebelum mulai materi, dipimpin doa dulu, Mas. Ya, terima kasih ya. Nah, untuk materi hari ini terkait dengan organ dan sistem pencernaan. Nah, seperti tadi, kalau kalian terkena diare itu juga karena makanan yang kalian cerna itu bisa tidak higienis atau terkontaminasi oleh kuman penyakit. Nah, ada yang tahu nggak organ pencernaan itu kira-kira apa saja? Lambung, ya, lambung benar. Usus, ya, usus. Nah, ya benar semua ya. Udah dibaca ya modulnya berarti sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kalau kalian tahu nggak pencernaan itu dibagi menjadi dua, secara mekanik dan kimia. Iya, pencernaan secara mekanik itu berarti dengan bantuan gigi. Iya, dengan bantuan gigi dan terjadi di dalam rongga mulut ya biasanya. Nah, selain terjadi di rongga mulut, pencernaan secara mekanik itu juga terjadi di lambung, dan ini dengan bantuan otot-otot pada lambung seperti itu. Nah, selanjutnya setelah mulut kira-kira kemana? Kerongkongan, ya, ke kerongkongan. Ke kerongkongan itu kalian tahu kan kalau bernafas itu ada tenggorokan dan kerongkongan. Nah, kira-kira ini kenapa? Kok makanannya nggak salah alamat gitu, nggak salah masuk gitu? Yang tahu nggak? Karena gerak peristaltik. Iya, karena gerak peristaltik. Ya, ingat ya. Nah, selain gerak peristaltik, di otot-otot kerongkongan itu juga ada sphincter sehingga menjaga supaya fungsinya asam lambung itu tidak naik dan makanan itu masuk ke kerongkongan untuk menuju ke mana selanjutnya setelah kerongkongan? Lambung. Iya, makanan akan menuju ke lambung. Di lambung ini dibantu oleh enzim apa kira-kira? Ya, pepsin, renin, satu lagi ya HCl. Nah, ada yang tahu nggak? HCl itu kan kalau kena tangan kita itu biasanya gimana? Iritasi ya. Tapi kok di lambung itu bisa baik-baik aja. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya, belum tahu ya. Nah, yang di lambung itu terjadi karena ada mukosa pada dinding lambung sehingga lambung itu tidak, HCl ini hanya berfungsi untuk merusak atau membunuh kuman penyakit. Misalkan makanan kita nih terkontaminasi oleh bakteri. Nah, nanti ada HCl yang membunuh bakteri tersebut sehingga nanti makanan yang kita cerna itu bisa hilang bakterinya, itu salah satunya dibunuh oleh HCl. Namun HCl ini tidak merusak lambung sifatnya karena di dalam dinding lambung itu terdapat mukosa tadi. Nah, selanjutnya setelah ke lambung kira-kira diserang kemana? Usus halus. Ya, usus halus. Nah, di usus halus ini nanti makanan itu akan diapakan? Diserap ya, diserap nutrisinya. Setelah di usus halus, kira-kira kemana lagi?
Ya, di usus besar. Nah, di usus besar ini nanti itu juga dilakukan penyerapan. Bedanya penyerapannya itu kalau di usus besar ini adalah air yang diserap ya. Terus untuk selanjutnya menuju ke rektum, lalu dibuang ya. Ada yang tahu nggak kalau di usus halus itu ada enzim-enzimnya? Kira-kira apa aja? Amilase, pepsin, amino. Oh iya, benar sekali. Apa fungsinya amilase? Untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, iya, amilase itu juga terdapat di rongga mulut ya. Kalian kan kalau makan nasi itu kalau dikunyah lama-lama itu jadi manis nggak? Ya, karena itu mengandung glukosa oleh amilase yang mengubahnya tadi. Ada yang ditanyakan? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kalau misalnya kalian ini diare atau terkena oleh gangguan penyakit lain itu penyebabnya apa? Ada yang tahu? Kotor makanannya. Ya, makanannya kotor atau terkontaminasi bakteri ya, sehingga itu kerja usus halusnya itu berkurang. Nah, kalian ada yang tahu siapa yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan? Ya, jadi enzim-enzim pencernaan itu dihasilkan oleh hati ya. Jadi selain tadi makanan itu melewati proses mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum, itu ada hati, empedu sama liver, terdapat kantong empedu juga. Ini juga yang berfungsi membantu proses pencernaan sebagai penghasil enzim. Untuk nanti kalau hati itu ada yang glikogen, lalu ada insulin seperti itu. Ada yang tahu nggak gangguan pencernaan? Kita selanjutnya menuju ke gangguan pencernaan ya. Ada yang tahu nggak kira-kira gangguan pencernaan itu disebabkan oleh apa aja? Selain tadi kan ada diare, terus apa lagi gangguan pencernaan itu? Asam lambung, ya. Ada yang punya asam lambung? Nggak ada ya, alhamdulillah. Sembelit kayak gitu. Nah, kalau diare itu biasanya disebabkan oleh makanan kalian yang terkontaminasi bakteri tadi, sehingga usus halus itu kerjanya tidak maksimal karena iritasi. Kan biasanya diare itu kalau nggak terkontaminasi bakteri kena makanan pedas ya, jadi kerja lambung, penyerapan usus besarnya tidak maksimal sehingga diare. Kan kalau di usus besar itu menyerap air seperti itu. Nah, kalau asam lambung, ada yang tahu nggak kalau asam lambung itu kenapa? Lambung asam berarti HCl. Ya, HCl. Jadi kalau asam lambung itu HCl yang berada di dalam lambung itu dia tuh naik asam lambungnya karena ketika lambung bekerja, asam lambung ini kan disebabkan oleh pola makan yang tidak baik. Jadi HCl di dalam lambung itu naik dan biasanya kan terasa di mulut kayak gimana gitu kan, orang-orang yang merasakan asam lambung itu. Nah, ketika asam lambung itu naik, ketika makanan tidak masuk, maka asam lambung tersebut akan naik seperti itu. Lalu untuk sembelit, nah sembelit ini karena biasanya kita ini kurang makan serat, karena serat itu kan mengandung air. Air itu berguna untuk memperlancar proses pencernaan seperti itu di usus halus dan usus besar. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Sudah paham tadi urutannya proses pencernaan dari mana saja? Mulut, terus kerongkongan, terus lambung, usus halus, usus besar, rektum. Ya. Tadi udah dapet LKPD kan? Ya, dikerjain ya LKPD-nya. 5 menit cukup kan? Cukup ya.
Gampang kan? Gampang apa susah? Gampang. Ya. Ya sudah ya. Yuk, sekarang jawabannya ditukar sama temennya. Kita bahas bareng ya. Iya, Bu. Yuk, nomor 1. Urutkan proses pencernaan dari mulut. Siapa yang mau jawab? Saya. Ya. Proses pencernaan dari mulut sampai anus yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Ya. Nomor 2, siapa yang mau jawab? Jelaskan pengertian proses mekanik dan kimiawi. Jika pengertian proses mekanik dan kimiawi pada mulut. Pencernaan mekanik terjadi di mulut dilakukan oleh gigi. Pencernaan kimiawi terjadi melalui bantuan enzim. Sudah, Bu. Ya. Nomor 3, enzim yang terdapat di lambung. Siapa yang mau jawab? Saya. Ya, apa? Enzim pepsin, enzim renin, dan HCl. Ya, tadi ya, jadi di lambung itu ada 3 sekali lagi enzim yang bekerja di lambung. Kalau di mulut tadi kan ada amilase. Nah, yang di lambung itu ada pepsin, renin, sama HCl. Di mana pepsin itu berfungsi untuk memecah protein menjadi peptidon. Terus enzim renin itu mengendapkan protein susu menjadi kasein. Lalu HCl berfungsi untuk membunuh kuman ya dan bakteri. Terus bedanya kalau yang di usus halus, tadi di usus halus itu enzimnya ada apa aja? Amilase, tripsin, sama asam amino. Amilase mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan satunya lipase ya, enzim lipase itu mengubah menjadi lemak. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 4, siapa yang mau jawab? Iya, apa? Biaya sama jenis. Iya, benar ya. Gangguan itu merupakan salah satu gangguan pencernaan kebanyakan yang dialami oleh kebanyakan orang karena proses atau pola makan yang salah dan makanan yang kurang higienis seperti itu. Apalagi kalau misalnya anak-anak SD seperti itu yang suka jajan ya. Lalu nomor 5 terakhir, siapa yang mau jawab? Jelaskan mengapa HCl pada lambung tidak merusak lambung. Kita coba bareng-bareng ya, karena mengandung mukosa. Ya, mukosa tadi bersifat untuk melindungi lambung. Ya, seperti itu ya. Sudah paham sampai sini? Ya, oke. Selanjutnya kita nanti akan main game ya. Tadi kalian udah ngambil kertas kan yang tadi depan. Nah, udah ada yang tahu gamenya ini gimana? Nah, gamenya ini berjudul role playing. Jadi nanti kira-kira ibu ini kan punya makanan ya, nih lihat ada burger ya. Nah, burger ini nanti kira-kira akan masuk kemana? Nanti kalian jawab ya. Lalu setelah itu nanti misalnya berkesinambungan, apakah masuk ke mulut, apa setelah ke lambung, ke usus, nanti gantian kalian kemana seperti itu ya. Ibu punya burger, oke, seperti itu ya. Nanti akan masuk kemana sesuai urutannya ya. Tadi kan udah belajar, udah paham kan? Ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada? Tidak ada, oke. Kita langsung ya main game. Gamenya ini namanya bermain peran. Jadi kalian seolah-olah memainkan peran yang ada di situ, peran dari organ-organ sistem pencernaan. Yuk, 1, 2, 3, kita mulai. Saya punya burger, kira-kira akan masuk kemana?
nah ini? Mulut. Di sini burger akan dikunyah oleh gigi menjadi lebih halus agar mudah untuk lambung mencerna, dan kamu juga dilanjutkan dengan bantuan enzim amilase. Selanjutnya menuju ke kerongkongan. Kerongkongan di sini kamu akan melewati kerongkongan dengan sebentar sehingga tidak salah masuk ke dalam kerongkongan ya. Dengan bantuan gerak peristaltik, kamu melewati kerongkongan terlebih dahulu sebelum menuju ke lambung. Selanjutnya menuju ke lambung. Lambung di sini kamu akan dicerna secara mekanik dengan diremas-remas oleh otot pada lambung, dan secara kimiawi kamu akan dihancurkan oleh enzim pepsin untuk memecah protein menjadi pepton, enzim renin untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, HCl berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya menuju ke usus halus. Halus, di sini kamu akan dipecah dan diserap nutrisinya dengan bantuan enzim amilase untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, enzim trypsin untuk mengubah pepton menjadi asam amino, enzim lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya menuju usus besar. Usus besar, jika kamu masih memiliki kadar air, maka airmu akan diserap di sini. Selanjutnya menuju ke rektum. Rektum di sini kamu sudah berupa proses yang akan aku simpan sementara sebelum kamu keluar dari rumah. Ya, bagus ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi udah ya. Jadi tadi benar semua ya. Jadi itu urutan-urutan makanan dicerna, dimana mulai dari dihancurkan menjadi lebih sederhana di mulut dengan bantuan gigi. Lalu ada lidah ya, yang bersifat untuk perasa. Lidah itu memiliki sifat untuk merasakan apa aja? Asam, pahit, manis, asin. Ya, nggak ada ya kalau rasa pedas, itu karena kontaminasi aja. Nah, selanjutnya lalu ke kerongkongan, tadi ada gerak peristaltik, lalu ke lambung dengan bantuan enzim, ke usus diserap nutrisinya, diserap airnya, lalu untuk dibuang. Nah, selanjutnya tadi LKPD-nya Ibu mau masukin nilai dulu ya. Bentar, mana ininya ya? Alfi, berapa? Benar semua? Oh ya, Thomas? Semua. Ya. Bulan? Benar semua. Ya, Nita? Benar semua. Ya, terima kasih. Udah paham ya berarti sama materinya Ya. hari ini? Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Nah, terima kasih ya, Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kalian juga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk materi minggu depan ada yang tahu nggak? Kan sistem apa kira-kira? Kan tadi udah belajar sistem pencernaan, sistem otot. Oke, jadi minggu depan kita akan belajar sistem otot ya. Untuk tugasnya hari ini nanti kalian menggambar sistem pencernaan ya, dan fungsinya bisa dicatat. Sistem pencernaan tadi itu apa aja, terus fungsi-fungsinya sama bagian-bagiannya. Ya. Jadi cukup sekian ya, mari kita cukupkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini langsung pulang ya. Semoga sampai rumah dengan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.